sangat berat buat kalian yang tidak terbiasa ketemu banyak orang, apalagi berbicara di depan umum. Kalian akan merasa sangat berat untuk menjadi humas, karena humas. Halo semuanya, aku Fani Rahma dan ini konten keseharian aku sebagai PNS di Pemda. Dan sekarang aku mau sharing tentang kerjaan aku sebagai Pranata Humas. Nah, sebelum aku lanjut, boleh kalian subscribe dulu ya di channel aku. Nah, Pranata Humas itu kerjanya ngapain aja sih? Ya, kalau kita dengar kata Pranata Humas itu humas ya, ada kata hubungan masyarakat. Itu adalah bagian dari rumpun ilmu komunikasi. Jadi, tugas-tugas sehari-harinya tidak jauh-jauh dari komunikasi. Komunikasi bisa dengan cara tulisan dan juga dengan cara lisan. Jadi, dua skill yang harus dikuasai oleh seorang Pranata Humas adalah menulis dan juga berbicara. Kalau di pemerintahan ada dua jenjang Pranata Humas, yaitu ada jenjang terampil dan juga jenjang ahli. Tergantung kalian nanti masuknya dari latar belakang pendidikan. Kalau misalnya kalian dari D3, nanti kalian akan masuk di Pranata Humas terampil, ya. Terus kalau kalian S1, nanti kalian akan masuknya ke jenjang Pranata Humas ahli. Nah, kalau Pranata Humas terampil dan ahli itu masing-masing juga punya kelas jabatannya nih. Kalau terampil itu ada terampil, mahir, dan juga penyelia. Kalau yang jenjang ahli, ini ada ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Terus yang sekarang sedang diperjuangkan adalah ada jenjang ahli utama. Tapi kalau ahli utama ini hanya ada di kementerian ya, atau hanya ada di instansi pusat. Nah, kalau tugas aku sendiri, keseharian aku, tugas utama aku adalah mengelola media sosial dan juga media online. Nah, kalau mengelola media online, biasanya yang aku kerjakan sehari-hari adalah biasanya aku liputan, setelah itu aku mentranskrip kalau ada wawancara, terus kemudian aku bikin naskah beritanya. Jadi kalau kelihatannya humas tuh enak ya, kerjanya jalan-jalan terus, liputan kemana-mana, ngikutin pimpinan, atau ngeliput ada agenda apa, ada wisata kuliner apa, atau traveling apa. Kesannya kita kayak main ya, sebetulnya main itu adalah bonus, tapi sebetulnya kita adalah benar-benar bekerja, mencari informasi, mengumpulkan data, dan menerjemahkan dalam bentuk press release atau berita. Nah, ketika sudah selesai liputan, balik ke kantor, itu bukannya kita leha-leha atau apa ya, tapi kita harus bikin naskah berita, bikin konten juga ya. Karena aku juga jadi konten kreator di kantor, aku juga bikin kontennya nih untuk media sosial, TikTok dan juga Instagram. Nah, selain itu, aku juga mengelola media sosial, kita juga harus bikin yang namanya content plan. Content plan ini adalah perencanaan konten-konten apa yang akan kita buat pada hari tertentu dan tanggal tertentu. Dan itu biasanya harus kita kaitkan dengan isu-isu terkini yang sedang hangat di masyarakat. Terus ada yang pernah tanya sama aku, kerjaan humas itu berat atau enggak, Kak? Nah, itu tergantung mindset. Kalau kamu orangnya suka bertualang, suka kerjaan yang dinamis, nggak betah diam, ya, nggak suka di kantor doang, itu Pranata Humas ini bisa jadi pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan. Lalu apa nih plus minusnya jadi Pranata Humas? Nah, yang pertama aku bahas plusnya dulu ya. Plusnya, jadi Pranata Humas yang pertama kerjaannya itu dinamis. Jadi dia nggak melulu di kantor, tapi juga nggak melulu keluar liputan ke lapangan. Jadi situasional, kalau ada isu atau event yang harus diliput, kita keluar nih untuk meliput kegiatan tersebut gitu. Nah, ketika kita liputan, keluar dari kantor, ketemu dengan rekan-rekan kerja lain, bahkan juga ketemu dengan banyak pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan, itu membuka ruang bagi kita untuk membangun jaringan, ya, untuk membangun jaringan. Jadi plus yang kedua, sebagai Pranata Humas, kalian bisa membangun jaringan lebih luas dibanding dengan PNS-PNS lain yang bekerjanya hanya di belakang meja. Nah, plus yang pertama ini, ketika kalian liputan keluar, itu kalian bisa juga sekaligus sebagai refreshing, karena nggak di kantor terus, nggak bosen dong ya. Dan nggak jarang juga tempat-tempat liputannya itu ada yang
seperti pemandangannya bagus, ada yang liputannya ke tempat-tempat kuliner, ke tempat-tempat wisata. Nah, itu bisa jadi nilai plus ketika kalian kerja sebagai peranata humas, kerjaannya dinamis. Oh iya, satu lagi, kerjaan aku juga aku sering ditugaskan sebagai MC, sebagai moderator, atau bahkan sebagai narasumber kegiatan yang ada kaitannya dengan literasi digital, komunikasi, konten kreatif, jurnalistik. Nah, dari situ kita juga punya peluang untuk mengumpulkan cuan, ya. Karena kalau kita jadi MC, jadi moderator, jadi narasumber, apalagi diundang sama instansi lain, ya, itu bisa potensi kita menghasilkan cuan di luar gaji. Nah, kelihatannya asik-asik ya kerja jadi humas, soalnya bisa jalan-jalan, bisa kenal sama banyak orang, bisa ketemu sama pejabat-pejabat penting, terus yang ketiga bisa berpotensi dapat cuan tambahan. Nah, sekarang aku mau ngomong minusnya jadi humas. Yang pertama, kalau kalian orangnya introvert, tidak suka keramaian, tidak suka berkomunikasi dengan banyak orang, mungkin menjadi humas adalah tugas yang sangat berat ya buat kalian. Mungkin ini akan menjadi challenge yang sangat berat buat kalian yang tidak terbiasa ketemu banyak orang, apalagi berbicara di depan umum ya, untuk membawakan sebuah acara, itu pasti kalian akan merasa sangat berat untuk menjadi humas, karena humas itu harus tampil ya, harus tampil di depan banyak orang. Nah, yang kedua, humas itu jam kerjanya tidak melihat hari dan waktu ya. Seringkali di waktu libur, di waktu weekend, atau bahkan hari besar, humas ini bertugas untuk meliput kegiatan atau melakukan live streaming, atau mengikuti agenda pimpinan, dan sebagainya. Nah, kalau keluarga kalian tidak mendukung dengan jam kerja yang tidak teratur, maka pastinya berat banget dong ya jadi humas. Jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu, dan juga komunikasi sih yang penting sama keluarga, bahwa kita di weekend harus berangkat, di tanggal merah harus berangkat, hari besar harus berangkat. Itu adalah resiko pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita jalani sebagai seorang peranata humas. Nah, lanjut ke yang ketiga nih ya. Yang ketiga, minusnya sebagai humas adalah ketika kalian punya agenda yang banyak, harus sering keluar liputan, harus kreatif puter otak untuk cari ide konten, kalian harus punya energi yang banyak nih, harus punya energi berlebih, karena begitu kalian selesai liputan, selesai bikin konten, balik ke kantor, kalian nggak bisa duduk santai seperti mungkin PNS-PNS yang lain. Ketika sudah jam menjelang pulang kerja, mereka sudah siap-siap untuk pulang, kita masih harus bikin naskah untuk beritanya, masih harus ngedit konten ya. Resiko humas pulang ke rumah telat itu adalah hal yang biasa. Jadi, ketika kalian sudah memutuskan jadi peranata humas, kalian harus tahu ada beberapa resiko yang harus kalian hadapi gitu. Jadi, pastikan komunikasi dengan keluarga itu lancar, keluarga mendukung, dan pastinya kalian juga akan menjalani pekerjaan ini dengan senang hati gitu. Nah, itu tadi beberapa insight plus dan minusnya jadi peranata humas di pemerintahan. Jadi, aku kembalikan pilihan ke kamu. Ketika kamu pilih jadi peranata humas, apakah kamu sudah siap dengan plus minusnya? Sekian konten dari aku, semoga bermanfaat. Kalau mau dibikin konten apa lagi, silahkan komen ya. Dadah!